a very good assistant. No! He's evil. We will protect you! You have the word of the most trusted institution on earth, the Catholic Church. Faktanya, Dracula terinspirasi oleh sosok nyata bernama Vlad III. Dia adalah pangeran Wallachia, kerajaan di selatan Transilvania, yang dikenal sebagai Dracula karena haus darah. Seperti julukannya, Vlad the Impaler, dia menunjukkan kecenderungannya untuk menghukum musuh-musuhnya secara brutal. Pada 1442, Vlad III dan adik laki-lakinya diserahkan kepada Sultan Murad II yang saat itu menjadi penguasa Kekaisaran Ottoman. Selama penahanan, mereka diajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti filsafat dan seni. Mereka juga menjadi penunggang kuda dan prajurit yang terampil, itu karena mereka menerima pelajaran menunggang kuda dan ilmu pedang. Terlepas dari apa yang dipelajari dari penculiknya, Vlad tidak senang menjadi tahanan. Sebaliknya, adik laki-lakinya mampu menyesuaikan diri dengan baik dan menjalin persahabatan dengan putra Sultan, Mehmed II, kemudian memeluk Islam. Dracula adalah tokoh fiksi karangan penulis horor dari Irlandia bernama Bram Stoker. Tahun 1897, Bram Stoker menciptakan novel yang mengisahkan makhluk malam penghisap darah manusia. Kisah ini begitu populer bahkan sampai sekarang. Dracula versi Bram Stoker diwujudkan seperti manusia yang memiliki gigi taring yang panjang, bertubuh tinggi, berkulit pucat, dan berpakaian jas rapi dengan jubah panjang. Dracula digambarkan sebagai makhluk haus darah yang mengerikan. Mayat-mayat ditemukan dalam keadaan mengenaskan dengan luka gigitan di leher. Apakah itu adalah ulah Dracula? Kenapa? Namun, siapa sangka bahwa sosok semacam itu memang ada dalam sejarah. Faktanya, Dracula terinspirasi oleh sosok nyata bernama Vlad III. Dia adalah pangeran Wallachia, kerajaan di selatan Transilvania, yang dikenal sebagai Dracula karena haus darah. Seperti julukannya, Vlad the Impaler, dia menunjukkan kecenderungannya untuk menghukum musuh-musuhnya secara brutal. Vlad si Dracula pendendam, pada 1442, Vlad III dan adik laki-lakinya diserahkan kepada Sultan Murad II yang saat itu menjadi penguasa Kekaisaran Ottoman. Selama penahanan, mereka diajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti filsafat dan seni. Mereka juga menjadi penunggang kuda dan prajurit yang terampil. Pasalnya, itu karena mereka menerima pelajaran menunggang kuda dan ilmu pedang. Terlepas dari apa yang dipelajari dari penculiknya, Vlad tidak senang menjadi tahanan. Sebaliknya, adik laki-lakinya mampu menyesuaikan diri dengan baik dan menjalin persahabatan dengan putra Sultan, Mehmed II, kemudian memeluk Islam. Permusuhan ini menjadi motivasi Vlad untuk melawan Ottoman ketika ia akhirnya menjadi penguasa Wallachia pada 1448. Vlad menggunakan cara sadis untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Kekejaman ini juga digabungkan dengan kelicikan untuk meneror musuh-musuhnya. Pada 1462, Mehmed II menyerbu Wallachia. Ketika ia tiba di ibu kota Targovi, dia menemukan kota itu kosong. Namun, dia menemukan sisa-sisa tawanan perang Ottoman yang membusuk tertusuk paku. Siksaan seperti itu digunakan Vlad sebagai bentuk teror bagi musuh. Membantai puluhan ribu orang untuk memperkokoh kekuasaan, Vlad mengundang ratusan bangsawan, kemudian menikam mereka hingga tewas dan jasadnya disiksa. Puluhan pedagang Sakson di Kronstadt yang pernah bersekutu dengan para bangsawan juga dihabisi dengan cara yang sama pada 1459. Vlad III kemudian melawan balik Ottoman. Pada 1462, Vlad III menulis sebuah surat pada sekutu militernya bahwa ia telah membunuh lebih dari 23.000 orang Turki. Kemenangan Vlad atas pasukan Ottoman dirayakan di Wallachia, Transilvania, bahkan Eropa.
Hal ini membuat Paus Pius II terkesan. Namun, tangannya yang berlumuran darah membuatnya memiliki reputasi gelap. Vlad III konon tega menggelar pesta makan malam di antara tubuh mayat musuhnya. Secara keseluruhan, Vlad III dan pasukannya telah membunuh 80.000 orang dengan berbagai cara, termasuk 20.000 yang disiksa dengan cara kejam. Vlad Sang Dracula. Banyak sejarawan menginterpretasikan bahwa kisah Dracula fiksi karya Stoker terinspirasi oleh Vlad III. Dalam buku In Search of Dracula, Mariner, 1994, Florescu dan McNally mengutip puisi Jerman abad ke-15 yang menggambarkan Vlad sebagai peminum darah. Puisi itu menunjukkan bahwa Vlad suka makan di antara para korbannya yang tertusuk dan mencelupkan roti ke dalam darah mereka. Mereka juga menjadi penunggang kuda dan prajurit yang terampil. Pasalnya, itu karena mereka menerima pelajaran menunggang kuda dan ilmu pedang. Terlepas dari apa yang dipelajari dari penculiknya, Vlad tidak senang menjadi tahanan. Sebaliknya, adik laki-lakinya mampu menyesuaikan diri dengan baik dan menjalin persahabatan dengan putra Sultan, Mehmed II, kemudian memeluk Islam. Permusuhan ini menjadi motivasi Vlad untuk melawan Ottoman ketika ia akhirnya menjadi penguasa Wallachia pada 1448. Vlad menggunakan cara sadis untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Kekejaman ini juga digabungkan dengan kelicikan untuk meneror musuh-musuhnya. Pada 1462, Mehmed II menyerbu Wallachia. Ketika ia tiba di ibu kota Targovi, dia menemukan kota itu kosong. Namun, dia menemukan sisa-sisa tawanan perang Ottoman yang membusuk tertusuk paku. Siksaan seperti itu digunakan Vlad sebagai bentuk teror bagi musuh. Membantai puluhan ribu orang untuk memperkokoh kekuasaan, Vlad mengundang ratusan bangsawan, kemudian menikam mereka hingga tewas dan jasadnya disiksa. Puluhan pedagang Sakson di Kronstadt yang pernah bersekutu dengan para bangsawan juga dihabisi dengan cara yang sama pada 1459. Vlad III kemudian melawan balik Ottoman. Pada 1462, Vlad III menulis sebuah surat pada sekutu militernya bahwa ia telah membunuh lebih dari 23.000 orang Turki. Kemenangan Vlad atas pasukan Ottoman dirayakan di Wallachia, Transilvania, bahkan Eropa. Hal ini membuat Paus Pius II terkesan. Namun, tangannya yang berlumuran darah membuatnya memiliki reputasi gelap. Vlad III konon tega menggelar pesta makan malam di antara tubuh mayat musuhnya. Secara keseluruhan, Vlad III dan pasukannya telah membunuh 80.000 orang dengan berbagai cara, termasuk 20.000 yang disiksa dengan cara kejam. Vlad Sang Dracula. Banyak sejarawan menginterpretasikan bahwa kisah Dracula fiksi karya Stoker terinspirasi oleh Vlad III. Dalam buku In Search of Dracula, Mariner, 1994, Florescu dan McNally mengutip puisi Jerman abad ke-15 yang menggambarkan Vlad sebagai peminum darah. Puisi itu menunjukkan bahwa Vlad suka makan di antara para korbannya yang tertusuk dan mencelupkan roti ke dalam darah mereka.